sependek pengetahuan ahli bahwa substansi dari pasal 351 KUHP adalah berkaitan dengan sebuah norma yang memberikan sanksi kepada pelaku penganiayaan. Penganiayaan atau perbuatan menganiaya adalah tindakan bengis, tindakan sewenang-wenang, tindakan di luar kemanusiaan yang bentuknya bisa kemudian mendang, memukul, menyiksa, dan lain sebagainya. Jadi, pasal 351 yang disampaikan oleh penasihat hukum yang saya hormati tadi adalah diperuntukkan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan. Dalam konteks pembuktian, maka harus dibuktikan perbuatan tersebut. Kapan, di mana yang bersangkutan melakukan penganiayaan tersebut. Dengan demikian, sekiranya seseorang disangka, didakwa, melakukan penganiayaan, maka harus ada bukti-bukti yang secara terang benderang, setidaknya 2 alat bukti, sebagaimana 184 KUHP, apakah saksi, surat, ahli, petunjuk, atau keterangan terdakwa, yang menunjukkan adanya perbuatan tindakan penganiayaan tadi. Demikian Yang Mulia. Terima kasih ahli. Kami akan meminta pendapat ahli soal pasal 35 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu pasal 353 itu ayat 1-nya, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Terus dijungtukan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1, turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu. Kami ingin penjelasan maksud makna daripada pasal yang dilakukan ini. Baik, mohon izin Yang Mulia. Apa yang dibacakan oleh penasihat hukum adalah satu norma yang kemudian dapat menjerat kepada siapapun pelaku penganiayaan. Namun berbeda dengan pasal 351 tadi. Pasal yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi dalam konteks penganiayaan yang direncanakan. Dalam arti bahwa ada satu niat untuk melakukan penganiayaan, ada satu persiapan untuk melakukan penganiayaan, ada waktu yang cukup untuk berpikir menyiapkan penganiayaan, dengan demikian pula juga ada perbuatan dari penganiayaan tadi itu. Jadi, melihat gradasi dari tindakan penganiayaan, maka konsekuensi dari penganiayaan berencana tadi, hukuman sanksinya lebih berat. Karena apa? Berarti ada satu niat yang tidak baik, ada satu niat jahat, karena penganiayaan tadi adalah direncanakan. Ada masa-masa memikirkan, masa menyiapkan, dan masa melakukan perbuatan dari penganiayaan tadi. Itulah yang kemudian konstruksi dari sebuah tindak pidana berencana, termasuk kemudian penganiayaan. Penasihat hukum yang saya hormati mengaitkan dengan pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP, yang sering kemudian dikaitkan dengan tindak pidana penyertaan atau kemudian ikut serta, di mana ada yang menyuruh, ada yang melakukan, ada yang ikut serta. Maka ketika mengkonstruksikan seseorang melakukan tindak pidana dan kemudian dikualifikasi ikut serta, maka harus ada satu pembuktian bahwa yang bersangkutan memiliki tujuan yang sama terhadap pelaku yang lain. Kemudian yang kedua, memiliki niat yang sama dengan pelaku yang lain. Kemudian yang ketiga, adanya satu perbuatan yang kemudian mungkin saja berbeda-beda yang dilakukan. Dan kemudian yang keempat juga, bahwa kemudian perbuatan tadi ada memang dikehendaki bersama. Jadi, mengkonstruksikan sebuah perbuatan, ikut serta, atau konspirasi, atau kemudian kong kali kong untuk melakukan sebuah kejahatan, harus bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan tadi memiliki niat yang sama, memiliki tujuan yang sama, kemudian ada perbuatan yang juga dilakukan. Dengan demikian,